lagi sama aku Wulan dan thank you karena kalian sekarang masih di Bingkai Karya, tentunya di sesi Bingkai Suara. Nah, buat listener nih siap-siap ya karena spesial kali ini aku sudah bareng Kak Terry. Kita siap-siap move on bareng Kak Terry Queen Galau. Kita sapa dulu, halo Kak Terry. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Teri, ini di tengah kesibukannya masih tetap ceria, senyumnya Amin tetap ya, Mbak. plus gitu ya. Wah, tapi ini Amin. posisi di mana? Kak Teri lagi di Jakarta? Iya, di rumah. Lagi di rumah. Oke. Mm-mm. BTW aku mau ngucapin dulu congratulations buat Jangan Harap Terima Kembali yang akhirnya udah kasih. rilis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan cerita banyak Kak Teri ya soal singlenya Oke, Kak Teri yang ini. Tapi kita keep dulu karena kita juga oke. mau ngobrolin yang lainnya dulu lah gitu. BTW Kak Teri kalau di Jakarta sendiri ini gimana? Udah macet gitu? Udah macet gitu ya kondisinya? Udah mulai rame lagi. Hmm. Alhamdulillah. Ya, walaupun harus bermacet-macetan, tapi jujur di satu sisi lagi dari seneng lihatnya karena waktu itu pernah sempat keluar dalam keadaan lagi COVID. Dan Ya, itu melihatnya sedih banget Jakarta banget. yang tiba-tiba kota yang tidak pernah tidur, Ya, totonya ya. jadi sepi. Itu sedih banget. Tapi ternyata Allah udah kembalikan semua jadi normal. Alhamdulillah. Ya pasti apalagi Kak Terry yang benar-benar apa namanya kesehariannya kan cukup dekat dengan keramaian ya, dengan kondisi yang kayak kemarin itu kerasa banget pasti Kak Terry ya. Benar, semuanya kena imbas. Yang justru pada jalan banget toko-toko online ya. Iya benar. Karena Iya orang-orang iya. akhirnya semua pada online gitu. But Kak it's Terry sempat alright. Semuanya sempat udah balik buka lagi. lapak nggak? Alhamdulillah. Sempat buka lapak online juga nih. Sempet Dari nggak? sebelum COVID sih sebenarnya udah suka buka lapak. Cuma karena Oh, aku oke. ngurusin anak-anakku sendiri, jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa aku kayaknya nggak bisa apa nggak bisa ada yang take over untuk Ya. ngerawat anak-anak aku, jadinya aku suka berhenti dulu jualannya. Oh, wow, ternyata di tengah kesibukannya, kirain Kak Teri kan anaknya udah dua ya, ada Hasan sama Ali. Alhamdulillah ya Nah, Allah. terus sekarang apa namanya juga nyanyi jalan. Ternyata, wah, kesibukannya seorang wanita karir ini ya, masih tetap mencoba belajar menjadi pengusaha juga berarti Kak Teri ya. Iyalah, karena biar bagaimanapun kata Rasulullah kan berdagang adalah yang paling Ya, diridhoi. benar-benar setuju. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Oke. Nah ini BTW Hasan sama Ali nggak kelihatan lagi di mana nih? Sekolah nggak sih Kak? Sekolah ya? Ali yang udah pengen Oh mulai Ali yang sekolah, lagi sekolah anaknya ya? kecil. Dan Aduh. mereka lagi di take over, dipegang sama babanya. Untungnya, Oh, alhamdulillah, apa namanya, suami aku tuh kerjanya juga buka toko gitu. Jadi iya, iya. waktunya adjustable gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini, tapi kalau Kak Teri sendiri ngerasain ya, menjadi seorang wanita karir, menjadi seorang ibu yang Mhm. baik, Insya Allah, dan juga Amin ya menjadi Allah. istri, jadi dari seorang ayah gitu ya, istrinya, menjadi seorang Mhm. istri gitu katakan ya. Mhm. Itu challenge-nya yang benar-benar kerasa banget itu gimana Kak Teri? Kok bisa ngebagi waktu 24 jam yang sangat singkat ini gitu loh? eh apa ya dibawa dibawa nikmat aja toh setiap keadaan sebenarnya tanpa kita sadari kita sampai di titik ini, apa namanya, kalau di dalamnya adalah ada rasa syukur, kita akan sadar bahwa itu sebenarnya kita yang pengen gitu. Jadinya saya mencoba menjalankan apa yang udah saya pilih dan ternyata mudah-mudahan ini pun yang jalan Allah tuliskan, dan ya udah dinikmatin, dianggap semuanya ibadah. Kalau ibadah kan pasti kita pengen kejar ridho Allah gitu. Jadi bawaannya fun aja kayaknya. Walaupun satu sisi kadang-kadang jatuhnya Terry sering banget kayak lupa hari. Karena lebih keseringan di rumah sekarang gitu. Oh ternyata lupa hari. Udah weekend. Karena Gak aktivitasnya kerasa. stop, 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 stop gitu. But that's alright, this is life. Aku sangat menikmati dan alhamdulillah Allah kasih rasa syukur di hati aku, itu yang terpenting.
Oke oke. Jadi emang karena satu keinginan dan juga bagaimanapun ini juga ada nilai ibadah di dalamnya. Kak Teri Hmm, enjoy aja gitu ya ngelakuin itu semua. banget, banget. Oh, jadi kayak diingetin lagi buat, ayo teman-teman bersyukur lagi gitu loh Kak. Iya, sama-sama saling mengingatkan. Iya. Oke, Kak, tapi BTW ini banyak yang Ya. kangen loh sama vlognya Kak Teri di balik panggung. Ah ya, insya Allah ada habis ini, insya Allah kalau nggak ada kendala akan dikasih lihat behind the scene dari pembuatan video klip Terry yang terbaru. Gitu. Mudah-mudahan Ih, semua pada senang. Insya Allah. amin, semoga dilancarin. Nah ini kalau Amin. ngomongin Kak Terry sampai di titik sekarang gitu ya, yang teman-teman tahu di luar sana, ini kan sosok Mm-mm. Terry itu adalah penyanyi gitu ya. Nah tapi kalau mengawali karir sendiri, sebenarnya Kak Terry ini emang dari industri musik atau mungkin dulu justru enggak, terus tiba-tiba ketemu sama industri musik ini. Gimana ceritanya Kak Terry? Ceritanya sih, jadi kalau kadang-kadang ini suka ketemu sama teman lama yang suka bilang, mungkin karena mereka sering denger Terry kemana-mana tuh nggak pernah bisa lepas dari nyanyi gitu. Ya, ya. Mereka tuh pasti berpikir, selamat ya Terry, impian kamu tercapai, kamu jadi penyanyi. Padahal nyanyi itu buat Terry itu kayak bernafas, kayak ada di dalam darah Terry gitu. Jadi somehow itu kalau tiba-tiba terdengar Terry humming, Terry tiba-tiba nyanyi, itu sebenarnya tanpa disadarin automatically kayak nafas kan dilakukan secara otomatis kan ya, nggak pakai Ya. dipikirin dulu. Nah sama gitu. Jadi kalau Oh, dibilang apakah jadi penyanyi ini impian Terry, mungkin perlu diluruskan nih, listeners. Jadi penyanyi atau artis itu sebenarnya bukan bukan cita-cita, tapi itu adalah pemberian dari Allah gitu. Jadi ya. jalan yang Terry jalanin bener-bener Allah suratin ternyata apa namanya jadi penyanyinya gak cuma di kamar mandi, tapi juga alhamdulillah dapat jalan apa Ya. namanya diketahui sama banyak pecinta musik Indonesia gitu. Oke, nah ini emang karena kesukaan balik lagi dari diri sendiri. Jadi kayak benar Mm-mm. juga Kak Teri ya, orang-orang di luar sana kan ada yang sempat ngomong gini, kalau kita ngelakuin sesuatu itu pakai hati, itu jadinya itu pasti akan luar biasa gitu. Kak Teri ngerasain gak sih? Bener, bener. Walaupun kadang-kadang suka, kan rata-rata lagu-lagu Tere emang bener-bener based of true story gitu ya. Oh, Kadang-kadang oke. suka, aduh, kok apa namanya, ngerasa takut nggak sih kamu nyanyiin lagu yang liriknya agak-agak apa ya, bikin sedih gitu. Kamu takut nggak sih Terry? Udah nggak takut lagi soalnya udah lewat. Udah ngerasain gitu. But that's alright gitu. This is life. Ini adalah bukti bahwa tidak ada keadaan yang ideal bagi siapapun. Mau misalnya kamu lihat I am singer, Ya, professionally terkenal, tapi semua orang pasti pernah diuji perasaannya sama Allah. Dan buat Terry, apa namanya? Ada yang sempat bilang Terry, kok kamu kayaknya apa namanya nelongso banget sih mau naikin rating dari kesedihan hidup kamu gitu. Well, you name it, terserah mau bicara seperti itu, that's ya. alright. Buat Terry, temen yang terbaik adalah temen yang ada di saat susah dan anggaplah Benar. ketika Terry nyanyiin buat listener semuanya, itu adalah di saat saya mencoba mendengarkan perasaan dan cerita perasaan kamu gitu. Oh, oke. Tapi kalau sampai akhirnya Kak Terry benar-benar sampai sekarang konsisten banget ya, yang bikin Kak Terry itu yakin dan semangat banget buat struggling itu sebenarnya real support system bagi seorang Terry itu siapa sih Kak? Yang pasti real support system pertama kali yang Terry rasain ya orang tua ya. Gitu Oke. karena yang lucunya almarhum abahku tuh apa namanya sempat nggak setuju kalau aku jadi penyanyi gitu karena Oh, kebetulan beliau juga adalah pernah jadi musisi dan mungkin khawatir anak perempuannya ini masuk ke dunia musik bakalan naudzubillah pergaulannya gitu kan walaupun saya bilang saya nggak lurus-lurus banget tapi alhamdulillah ya oke lah saya masih bisa menjalankan janji saya kepada abah saya setidaknya perjanjian saya adalah saya tidak putus akademi gitu. Waktu itu sekolah saya nggak boleh putus gitu dan tidak pernah boleh bolos sekolah karena waktu itu aku pernah di umur SMA itu mhm. Terry sudah
mulai nyanyi di kafe ke kafe. Sementara kan Ya, waktunya kalau di kafe tuh orang pada tidur kita nyanyi ya. ya Jadi begitu benar. pagi Terry sekolah itu Terry keadaannya udah dalam keadaan ngantuk banget. Cuma karena perjanjiannya tidak boleh bolos sekolah selama Mhm. masih pengen nekutin nyanyi, ya itu Terry jalanin gitu dan apa namanya terbukti bahwa apa yang dididik dari mereka adalah bukan jadi yang terbaik, tapi selalu berusaha sepenuh jiwa mempersembahkan sesuatu gitu. Wow, emang bener-bener dari didikan orang tua yang segitunya Masya banget. Allah, Masya Iya. Allah. Terry Tapi bersyukur. kalau kalau dari inget gak Kak Teri mungkin pesan almarhum Abah yang bener-bener Kak Teri pegang banget gitu. Apa Kak? Jangan pernah bosan nih gini-gini. Mungkin untuk teman-teman nih yang berniat, udah mulai kelihatan ada jalan kalau bahkan apa kamu akan jadi penyanyi profesional. Jangan pernah bosan ketika kita datengin orang, orang nanya yang sama tentang lagu kita gitu. Karena karena ada apa namanya gini, orang yang datang mau yang baru mau yang lama, begitu kita mempersembahkan lagu, orang itu baru pengen tahu gitu. Dan kadang-kadang attitude itu ketika seseorang merasa terkenal gitu, kadang-kadang suka lupa bahwa orang yang baru itu pengen tahu informasi gitu. Keep Iya. being you, nggak ada yang berubah. Apa namanya, itulah yang membuat kita jadi konsisten di mana-mana, yang tetap yang namanya good attitude itu pasti akan membuat kamu bertahan gitu, karena orang jadi selalu penasaran lagi, kamu nggak pernah beda-bedain menghadapi siapapun gitu. Aduh, jadi aku tuh Kak kebayang gimana ya dunia entertain apa ya kayak kayak Kak Teri Hmm. khususnya ya itu bener-bener Ya, sebenarnya pengulangan itu yang bikin bosen ya, dan capek gitu nggak ya, sih Kak? itu Tapi itu yang diulang-ulang. But that's konsekuensi. alright. Karena abahku udah pernah nekenin kayak gitu, mungkin beliau tahu aku tuh dari kecil memang orangnya bosenan gitu. Nggak bisa sama sesuatu yang berulang-ulang, Ya. apalagi aku ngerasa aku udah bisa gitu. Itu rasanya udah, aduh, ini lagi gitu kan Iya, ya. Itu, terbukti dari urusan manusiawi juga akademik, sebenarnya. manusiawi kan, siapapun orang akan Heeh. merasakan kebosanan di saat melakukan Iya, sesuatu iya. yang berulang-ulang. Tapi ternyata karena didikan yang seperti itu ya, aku bisa bilang itu agak keras juga kayak dulu, nggak boleh Benar. nggak masuk sekolah dalam keadaan Iya. ngantuk pun nggak boleh. Itu ngebuat aku akhirnya, iya ya, benar juga yang disampaikan Abang. Orang nggak ada mau tahu kalau kamu bosan atau enggak untuk nyampein, untuk jawab pertanyaan yang sama gitu loh. Gitu. Jadi ya Bismillah, doain Aduh. mudah-mudahan Terry bisa konsisten. Iya, Bismillah. Oke, nah ini kita masuk ke single ya. Setelah tadi juga Ya, kita sharing banyak banget sebenarnya ke Kak Terry dan aku yakin setelah ini pasti banyak yang bakal bisa kita petik ya dari apa yang disampaikan Kak Terry juga. amin, Nah, amin, amin. di singlenya yang baru ini sebenarnya setelah setelah single Aku Rela selang setahun Betul, berarti ya balik betul, lagi kan dengan karya betul. ini. Itu setahun ini kemana nih Kak Terry nih? Tahun itu kebetulan alhamdulillah setelah aku rela itu sempat juga promo, terus juga sempat kan waktu itu tahun lalu kadang-kadang masih suka PPKM masih enggak ya, jadi promosinya Ya, juga on and off. Tapi promo secara online kayak gini alhamdulillah kita tetap jalanin gitu, dan sempat juga ada manggung-manggung sampai ke kota, waktu itu oke. sampai ke kota Parepare juga alhamdulillah, sambil kita mempersiapkan single terbaru ini. Dan emang nih jeleknya PR ini kalau ngeluarin single nggak pernah bisa cepet-cepet, nggak pernah bisa buru-buru, karena yang Terry Oh, butuhin itu bukan cuma berapa banyak lagu yang terproduksi, tapi berapa banyak lagu yang gak lekang sama waktu gitu. Itu yang oke. makanya Terry selalu kalau misalnya dapat lagu nggak bisa terima mentang-mentang nadanya menyek-menyek, mentang-mentang liriknya galau. Kan Terry udah dicap penyanyi galau Iya, nih, Queen mentang-mentang galau nih. liriknya ini menurut pendengar ya, Iya. udah dicap kayak gitu, terus mentang-mentang udah dicap Terry, mentang-mentang dapat lirik galau, terus Terry terima aja nggak bisa gitu. Kayak bener-bener Terry sama label Terry bernaung, kayak misalnya Kornya Godok, ada yang kadang-kadang Terry udah bilang iya, begitu didengar lagi no 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 nggak jadi gitu, karena ya itu Oke. Terry nggak mau sesuatu yang nggak dari hati gitu. Oke, oke, oke. Itu ya emang poinnya itu sebenarnya itu. Karena kalau kita ada kemauan, ada hati di situ, maka ya hasilnya bisa bisa dilihat gitu loh. Itu beda banget pasti. Nah, Amin ya Allah. ini terus kalau
kita balik ke lagu yang baru Kak ya, yang Jangan Harap Hmm, Kembali. Ini kan lagu tulisan dari Reza Hussein kan. Nah, betul. eh, sampai akhirnya Kak Terry, oke aku mau nih bawain lagu ini. Itu Mm-mm. pertimbangannya waktu itu gimana aja Kak? Jadi sebenarnya lagu ini dari persiapan waktu itu aku rela itu sebenarnya lagunya udah dateng gitu. Iya. Lagunya udah dateng ke Terry dan Terry udah dengerin gitu. Cuma karena kita waktu itu udah pengen keluarin aku rela gitu, jadi ini udah hold dulu. Tapi somehow Terry tuh kayak udah jatuh cinta sama lagu ini. Kenapa? Dari di persimpangan dilema yang Masya Allah nih, thank you so Ya, much listeners udah ngebuat yang nonton di YouTube sampai benar. lebih dari 100 juta, Masya Ya, Allah. semua Thank orang you, tahu thank itu. you. Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Itu di persimpangan dilema adalah jalan cerita di hidup Terry waktu Terry hijrah gitu. Di mana Terry ada di dilema waktu itu Terry nggak diterima karena Terry berhijab. Tadinya Oh, nggak iya. berhijab. Terry nggak diterima sama pasangan Terry yang waktu itu emang kalau udah nggak jodoh ada aja ya ceritanya ya Ya, benar benar nggak benar. diterima, akhirnya Terry tetap mengukuhkan untuk Terry tetap pengen berhijrah dan Terry tetap pengen jadi diri Terry yang sekarang gitu kan. Akhirnya dipilihlah aku rela untuk melepaskan gitu maksudnya karena waktu itu di posisi itu Terry ngerasa berat banget hubungannya udah mulai serius tapi begitu Oh, melihat perubahan yang menuju ke arah Allah itu ternyata beliau tidak mau menerima keadaan Terry. Nah, begitu pisah, terjadilah keadaan di mana jangan harap kembali ini, si single terbaru ini. oh, Di mana oke. begitu saya sudah berusaha untuk merelakan dan alhamdulillah hatinya Allah tetapkan untuk rela, Hah? tapi rasa sakitnya masih ada nih. Iya, Gitu, di iya. mana orang kan orang pengen diterima ya, ternyata nggak diterima Benar. gitu kan jatuhnya rasanya Iya, kecewa pastikan. iya, Nah, iya. giliran udah merelakan tapi sakit masih ada, diminta balikan. Jadi saya langsung pas dengar lagu apa, pas baca lirik Jangan Harap Kembali, oh karena Terry pengen berusaha untuk istiqomah dengan hijrah Oke. Terry. Karena waktu itu ada pilihan bahwa ayo balik lagi tapi kamu buka hijab kamu. Nah, min dzalik. Hmm. Ini aja udah bisa sampai dapat hidayah dan Iya. dijadikan apa mudah-mudahan taufik ya dari Allah aja itu udah alhamdulillah tiba-tiba saya Iya, mesti iya. melepaskan. Aduh, ini nggak Oh, bisa ini tidak semudah itu. hubungannya. Ini hubungannya dengan Tuhan yang menciptakan saya jadi mendingan jangan harap kembali gitu. Wow, ternyata sumpah kaget Kak dari lagu-lagunya Kak Terry itu emang benar-benar perjalanan. Kalau yang menurut aku itu bukan sekedar perjalanan percintaan antara dua pasangan itu aja, tapi seorang hamba dengan Tuhannya Allahumma gitu sholli ala loh. Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Ini aku Masya merinding, Allah. merinding. Iya Doain tuh, mudah-mudahan saya sama. istiqomah bulan. Mudah-mudahan Iya. istiqomah. Wow, oke oke oke. Nah, ini Kak, apa namanya? Kalau balik ke lagu ini kan jangan harap kembali seperti yang tadi Kak Terry sampein berarti itu kayak apa ya? Ya bener sih ngajak ngajak buat move on gitu ya. Tapi kan ada nih Kak. Ini kalau aku korelasiin ke ini ya relationship ya. Kadang kan ada di masa karena kita masih cinta banget tuh, ya kan? Itu apalagi cewek itu kan Paham. apa namanya masih pengen gitu loh tapi kayak ada ketakutan tersendiri buat nanti kalau misalnya aku sama dia lagi atau dengan pekerjaan itu lagi mungkin ya atau dengan masa Oh ya, laluku yang ya. itu lagi ada sesuatu yang kemarin itu yang gak enak itu aku rasain gitu loh tapi aku Betul. pengen gitu itu dulu kalau Kak Terry sendiri gimana waktu di masa itu. Ya itu, si 100 juta itu di persimpangan dilema gitu. Tapi yang Terry jalanin waktu itu ya subhanallahnya ya Terry ikutin apa yang orang tua Terry ajarin. Bahwa ketika kita ingin, Oke. kebetulan Terry Muslim, ketika kita Hmm. ingin memilih sesuatu, pilihlah dengan dibantu, meminta pasti menautkan kepada Allah. Ini terkait dengan juga hijrah Terry waktu itu yang dimana Terry kontrak sama Sony Music itu dalam keadaan belum berhijab dan Oh. kontrak Terry itu bukan cuma nyanyi listeners tapi kalau misalnya rambut Terry bagus sebenarnya mungkin Terry bisa dimasukin jadi iklan shampoo kulit Oh, Terry misalnya indah jadi totally sekujur tubuh saya ini dikontrak dengan label saya gitu harusnya
Bayangin saya ada dalam keadaan dua, cinta manusia, cinta dunia, satu lagi pekerjaan, Iya, tapi iya. entah kenapa mungkin, duh mau nangis nih. Entah kenapa kuasa Allah, bulan hati saya benar-benar ditetapkan. Dan subhanallahnya setelah saya sholat istikharah waktu itu dan saya banyak-banyak sholat taubat waktu itu Allah apa namanya kasih kasih pesan lewat Ya. sosmed. Waktu itu saya buka ada tulisan lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan itu tulisan saya naikin di single saya yang aku rela. Itu ada openingnya sambil saya waktu itu memang pilih untuk saya berhijab. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Benar. Kamu tahu apa yang terjadi, listeners? Saya tidak di-cut sama Sony Music. Ini dari sisi pekerjaan ya. Saya tidak dipotong, saya tidak diputus hubungannya dengan Sony Oh, Music. Waktu itu namanya penyanyi kan kadang-kadang kalau misalnya lagi ada ya dia ada, tapi kalau misalnya dia iya. lagi nggak ada ya ya on nol banget gitu. Dan kebetulan waktu itu bapak abah saya almarhum sakit, jadi hidup Oh. saya kasih seluruhnya adalah untuk keluarga saya gitu. Bayangin, saya belum kepikiran waktu itu saya akan aktivitas apa, just in case saya di-cut sama Sony Music, karena kan kontraknya saya nggak pakai hijab, you know. Benar-benar. Bahkan bisa saya dituntut. Seharusnya label saya bisa nuntut saya. Kamu tahu apa? Saya kabarin manajer saya besok saya mau pakai hijab. Itu ternyata label saya malah kasih saya waktu selamat berpulang kepada Allah, katanya berpulang dalam hal ini untuk fokus dulu ibadah. Begitu balik saya meeting ke Sony Music, baju saya sudah disiapkan untuk hijrah tanpa bayar. Wow, wow. Tanpa bayar, saya tidak di-cut, saya tidak di-sue, apa tuh namanya sue? Apa saya nggak dilaporin ke polisi lah intinya. Iya, karena nggak Dan sesuai iya kontrak saya, tadi. iya, harusnya kan saya nggak sesuai kontrak, tapi subhanallah, rezeki yang kasih Allah. Kita mendekatkan ke Allah, masa iya Allah tutup? Iya, Yang benar-benar. kedua, itu yang perjalanan saya sama pasangan saya waktu itu, walaupun itu sebenarnya yang saya lakuin salah ya, karena harusnya Iya, sih iya. seorang muslimah nggak pacaran. Itu bukan hal untuk dicontoh. Emang kalau Iya, udah iya, iya. berniat ya cari yang halal aja. Emang itu udah jalan Allah lah nyuci dosa saya. Itu hancur hati saya, tapi subhanallah hanya dalam waktu 2 tahun ketika saya berusaha untuk move on diri sendiri ya, maksudnya benar-benar menautkan kepada Tuhan saya dikasih keluarga yang masya Allah sekarang gitu, bener-bener this is what I've been waiting for, dan saya masih punya waktu untuk Ya. menikah di saat abah saya masih hidup. Apa itu Masya enggak Allah. alhamdulillah banget gitu. Gitu dikasih Wow. anak yang masya Allah gitu, luar biasa. Jadi buat temen-temen di luar sana, kalau ditanya nih apa sih, bisa nggak dipotong jadi 3 kata untuk lagu Jangan Harap Kembali? Kalau saya bisa kasih sedikit kutipan, tiga Boleh, boleh. kata kamu pantas bahagia. Jadi jangan takut, pilih apa yang hati kamu sudah ragukan, tinggalkan. Wow. Oh, gak bisa ngomong udah. Kak Terry. Ini kayak bener-bener obrolan ini itu di luar ekspektasi aku gitu Masya loh. Allah. Apa namanya, pasti dengan Kateri yang udah seperti ini pasti almarhum Abah di sana itu pasti wah seneng banget gitu loh, aku ngebayangin pasti Amin, amin ya bangga Allah. banget Amin, gitu. amin ya Allah, doain, doain. Karena yang berat setelah hijrah kan bertahannya itu kan, Ya benar, istiqomahnya, benar, doain, doain setuju. mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Iya, amin, 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 amin. Wah, oke, oke. Nah, ini dari tadi yang sempat disampaikan ya. Terus kalau kita ngomongin ke singlenya KTR itu kan sempet juga nih Kak, buat rekaman lagunya doang nih. Itu kan 4 jam gak sih Kak? Ini kan ya nggak? Ini berarti sama kayak prosesnya lagu Harusnya Kau Pilih Aku ya, atau lebih panjang nih justru?
4 jam itu justru sebenarnya saya masih kurang dari shiftnya karena harusnya satu shift itu 6 jam. Oh gitu. Itu termasuk cepat 4 jam, subhanallah 4 jam dengan karena gini, nyanyi untuk rekaman itu kita butuh satu vitalitas suara yang Ya. oke. Kedua, yang kadang-kadang suka bikin jadi diulang-ulang itu ketika kita sadar nyanyi tapi kita lagi direkam. Itu ternyata rasanya Ya. nervous banget dan subhanallahnya saya sampai ke hari ini udah rekaman berapa kali, setiap kali mau rekaman tuh selalu nervous gitu. Jadinya mungkin nervous karena apa ya, belajar dari di Terry kemarin-kemarin sukses gitu. Ayo, emang yakin yang kali ini bisa sukses? Itu tuh yang ngebuat jadi nervous gitu Iya, gitu pressure ya. ya. Pressure orang tuh udah tinggi Iya. ekspektasinya gitu, masya Allah gitu. Jadinya subhanallahnya tetap masih apa menghabiskan 4 jam harusnya sih bisa lebih cepat dari itu. Dan kedua mungkin karena saya udah punya keluarga yang masya Allah Allahumma selamat gitu. Jadi kayak inget rasa sakit lagi. Ah, gimana ya waktu itu ya rasanya. Jadi kayak mencoba untuk mengulang rasa sakit tuh lebih lebih keinget rasa sakitnya melahirkan ya. Ya ampun, Gitu masanya saya udah ya. lewat banget itu. Rasa Iya, itu udah lewat sampai lupa ya, iya, Kak ya. iya. Jadi bener-bener ya, oh ya, oh Terry, come on. Yang udah move on ini gak cuma kamu. Di luar sana mungkin ada orang yang lagi struggling. Come on. You sing for those people. Nyanyi-nyanyi buat mereka gitu. Jadi itu yang ngebuat akhirnya bisa, ayo Terry, balik lagi. Coba deh, rasain perasaan orang yang lagi ngerasain kayak begini gitu. Oke. Gitu. Itu ya yang juga salah satu challenge dari Kak Terry gitu di lagu ini. Ya, Kalau produksinya Kak itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bener-bener rilis? Mulai dari pemilihan lagu deh. Berapa? kalau dari cepet sih sebulan lah. Oh, sebulan. Wah, Sebulan tapi pokoknya untuk prosesnya. Iya, Masya Allah gitu dengan keadaan yang masih sisa-sisa pandemi ya. iya iya. Udah gitu pakai kepotong kadang-kadang saya lagi sakit atau giliran saya Iya. lagi sehat tim saya yang lagi nggak bisa gitu. Jadi seru deh yang bikin seru sekarang begitu bikin karya sampai akhirnya rilis lagi lebih lebih banyak apa ya kendalanya soalnya karena saya kan udah jadi ibu rumah tangga dan saya nggak pakai babysitter, listener. Saya urus Hmm. anak-anak saya sendiri. Jadi kamu untuk ibu-ibu rumah tangga, kamu tahu rasanya. Oke. Gitu. Tapi jadi Oke. seru gitu. Jadi kayak bener-bener begitu keluar tuh kita bener-bener semakin bersyukur gitu ke Allah. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan gitu untuk berkarya gitu. Oke. Iya. Gitu. Nah, ini kalau aku mau ngulik liriknya dikit nih Kak ya Iya. di liriknya Kak Terry. Tapi aku nggak nyanyi ya. Aku ngomong aja ya. Kalau aku nyanyi nanti listenernya berhenti dengerinnya cuma sampai sini Kak. Jangan gitu dong. Ini kalau Gimana di gimana? ini bagian yang nggak tahu ya kalau ini bagian Kak Terry banget atau enggak. Kalau aku sih pengen ngulik ini karena aku suka bagian ini gitu. Oke. Yang di jangan berharap ku kembali dalam jangan berharap ku kembali ke dalam hatimu yang pernah teteskan air mata. Ini tuh kayak Aha. wow, sesakit itu ya sampai ada kata-kata itu tuh keluar gitu loh. Iya, 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 iya. Benar kayak aku tuh begitu dapet lirik ini dari kan kebetulan udah kontek-kontekan sebenarnya saya sama si penulisnya gitu. Apa namanya? Cuma kan karena saya nggak bisa menentukan bahwa ini lagu bisa diterima atau enggak kan tetap label Ter yang juga membantu untuk menyaring ini mana yang pantas lagu untuk bisa dipublish, mana yang enggak gitu kan. Tapi begitu baca tuh dia kan baru kirim liriknya pas Iya ya. denger. Oke, this one her. Bang, gitu jadi kayak yang kamu ini lagi nulis lagu atau kamu lagi nyindir saya? Aku banget ini gitu ya. Gitu jadi subhanallah. Terry seneng sih apa ya karya-karya Terry tuh nggak ada yang istilahnya apa ya ngarang perasaan gitu loh gitu Hmm. mencoba untuk kayak
nggak pernah ngelaluin itu terus kayak diada-adain gitu enggak gitu. Kayak Terry ada lagu judulnya Cinta Tanpa Restu. I've been there. Terry juga pernah ada dalam keadaan dalam cinta tanpa restu gitu. Jadi oke. bicara lagi tentang jangan harap kembali, this is Tommy, so I hope hopefully this is you as well gitu. Lagu ini Terry banget, Terry rasa mudah-mudahan ini lagu kamu banget juga. Iya, oke oke, amin amin. Nah ini Hmm. kalau di MV-nya itu kan aku juga Ya, lihat di situ kayak analogi apa ya, cewek udah move on dari si cowok, tapi nih iya, iya. cowok nggak ada angin, tiba-tiba dia ngedeketin lagi. Aku tuh masih mikir, "Ih, so ganteng banget nih cowok." Alhamdulillah kalau kamu mikir kayak gitu, karena itu sebenarnya harapan harapan apa ya harapan Terry gitu di jalan Iya, ceritanya gitu karena emang kalau nggak dapet yang total itu nanti yang nonton nggak bisa ngerasain gitu iya, dapat iya, iya. banget dari bukanya tuh tim Bener. production house-nya kan JA Production ya itu Mm-mm. dari cuma request tolong cari muka cowoknya yang ngeselin dong. Iya, bener, bener. Kalau ngeliat nih listener, sumpah bergeten kayak aku. Dapat dong aku ngeliat ya Allah yang jadi talent Terry maaf ya gitu tapi kamu actingnya kamu nggak Iya perlu lagi. acting kamu mukanya udah total Iya, semoga bukan kelakuannya ya. itu kayak emang muka-muka bad boy zaman sekarang Ya gitu loh. ya Ya, ya aku ya kadang sampai lupa, bener. ya tenang Ulan, tenang, rilis. Ini tuh cuman adegan bohongan, tapi nggak bisa, nggak bisa. Emosinya tuh dapet Dapat gitu. ya dapat alhamdulillah alhamdulillah itu Alhamdulillah. kayak cowok-cowok yang apa namanya kayak nggak punya hati gitu ya. Iya bener. Ngelihat udah cakep lagi, dideketin lagi lah, kemarin kemana Pak? Gitu loh. Subhanallah subhanallah. Oke. Nah Masya itu Allah. sampai di MV-nya sendiri tuh aku ngelihat, wah Kateri nyanyinya itu kan bener-bener dari hati, sampai ada momen tuh Kateri itu nangis beneran loh. Itu wow. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Wulan, sorry aku nggak fokus. Lagi azan, boleh tunggu sebentar nggak? Oh, Di oke pos oke dulu boleh. boleh nggak? Boleh 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 boleh. Oh, iya. Bentar ya. Oke. Kita kembali ya setelah Iya. tadi ngomongin soal video klip yang udah aku jamin pokok buat listener yang pengen dibuat gregetan langsung aja lihat video klipnya. Itu pesan Bikin aku. gregetan loh bahasanya. Kalau kita ngomongin ke artwork ya, nah ini di artworknya Kak Teri sendiri sebenarnya yang bikin konsep siapa tuh Kak? Kak Teri sendiri request. Barengan, barengan. Jadi, Barang. Oke. tapi yang lucunya gitu, Terry cuma kayak kasih kayak clue gitu. Adik-adik, ini lagunya based on my true story. Oke. Dan waktu itu kejadiannya memang ada momennya di mana akhirnya saya mencoba untuk melupakan, untuk beraktivitas melupakan rasa sakit saya gitu. Dan ternyata mereka memilih untuk yoga gitu, untuk olahraga gitu kan. Waduh itu pas ngelihat ternyata jalan ceritanya kayak begitu, itu Terry sebenarnya kok lu tahu sih gue selain ya pasti selain ibadah gitu ya kegiatan yang duniawi yang itu yang paling paling ngebuat Terry refresh gitu loh olahraga dan terutama yoga gitu kayak kok pas banget sih gitu pada cenayang ya gitu dan subhanallah tadi senang setiap kali meeting untuk persiapan video klip tuh Allah selalu kasih kesempatan kayak kita semua jadi tim tuh connected gitu loh antara visual sama audionya baik Ya. apa dari sisi hasilnya maupun kita personally antara orang per orang yang terjadi sama di situ gitu so that was fun seru banget Iya bikin lah. video klipnya cepet banget cuma seharian aja enggak tapi seharian setengah hari udah kelar alhamdulillah. Oke oke. Tapi kalau tempatnya sendiri itu juga di Jakarta Jakarta aja nggak? Atau sempat keluar kota juga gitu? Nggak? Di Bintaro di Oh Bintaro. di Bintaro. Oke oke. Mm-mm. Berarti Dan kan itu dapat Jakarta lah. spot
Jakarta dan itu dapet spot, aduh rumahnya lucu banget nanti. Mungkin ada sempet kayak Terry di shoot gitu kayak lagi norak banget lihat rumahnya. Aduh, mereka kok bisa dapet gitu lah, aku bingungnya dapet rumah lucu banget, rumahnya keren banget, Instagram, sosmed, sosmedable, asik, nggak boleh nyebutin aplikasinya. Jadi Iya, iya. benar-benar kayak, aduh jatuh cinta banget Terry gitu. Nuansanya Oke. eh jadi Terry diadaptasiin untuk terlihat lebih muda lagi gitu kesannya. Oke, nah ini banyak sekali sebenarnya keseruan-keseruan Kak Terry gitu ya di apa namanya di balik singlenya yang baru ini gitu. Dan buat listener nih Kak Terry yang kepo banget mau dengerin apa namanya secara utuhnya lagu ini, termasuk mungkin pengen tahu yang tadi aku ngomongin apa MV-nya itu. Nah itu di mana aja Kak Terry? Udah bisa didengar di semua platform digital dan jangan lupa request di sini dong listeners yang pastinya karena pasti diputerin dan pakai jalan cerita lagi dikompor-komporin sebelum ngedengerin biar rasanya jadi lebih masuk lagi karena kalau kita cuma dengerin ngeklik-klik doang ya udah itu sesuai Iya. dengan suasana hati tapi tiba-tiba kamu lagi di kantor gitu dan denger di sini gitu kan Iya, beda ya dibawain sama benar. penyiar gitu jadinya jangan lupa nih di request lagu Jangan Harap Kembali. Jangan harap kembali. Oke nih, nah Kak Terry kalau spesial kali ini buat listener Bingkai Karya, boleh nggak sih Kak Terry nyanyi dikit aja gitu, potongannya? Eh, Oke, Boleh? Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berharap ku kembali ke dalam hatimu yang pernah teteskan air mata. Sakit ini masih terasa, kecewa hatiku tak ada hasrat lagi untuk kembali. Yeay. Itulah potongan lagu dari Kak Terry. Selengkapnya bisa langsung dengerin di semua digital platform musik ya buat listener yang kepo. Nah, Kak Terry Iya. sebelum kita akhiri ya perbincangan seru kali ini mulai dari happy, sedih, happy lagi. Oh, ini nano-nano banget. Ini tuh perbincangan ternano-nano sih kalau menurut saya. Oke. Ya, Kak Terry, thank you banget sudah Ya, menyempetin waktunya buat sama-sama. kita. Kita berharap Kak Terry selalu dikasih sehat, Amin, semangat, sama-sama. berkah terus hidupnya. Amin, Kita amin ya Allah, tunggu semua sama-sama ya karya-karyanya. Allah. Nikmatnya didoain, matur suwun sembah sangat. Mohon dimaafin kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan melepas kerinduan suaranya Terry Shahab. Pasti, amin, amin, amin ya. Oke, thank you juga buat listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.